TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Ada gangguan aplikasi SOP-nya itu aplikasi SOP-nya itu sesuai dengan petunjuk yang kita buat. Itu maka petani bisa mendapatkan 16,5 ton. Nah, paling tidak minimal 14,5 ton itu sudah sering terjadi. Pak Imam, berapa yang real yang kemarin hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Yang itu. Sini. Yang ini. Ya realnya 16. Oh, realnya 16 ya. Oh. Kalau diubin sampai berapa puluh itu kemarin itu. Iya. Terus apa itu yang Trisakti satunya berapa? Trisakti 1 16, ya Ya. Trisakti 2-nya itu 15. Oh, dahsyat sekali ya. Jadi panennya cukup. Hasil Trisakti itu potensinya di lapangan itu realnya bisa dapat 15-16 ton. Itu kalau mengikuti SOP. Kalau SOP-nya SOP dan ini perawatan ya, perawatan. semuanya iklim mendukung ya. Oh. Tapi kalau potensi tinggi, kalau potensi. Nah, Ini aja 10-11 ton tercapai ini. Ini bisa dilihat Bu, ini kan full semua, nggak ada yang hampa ya. Dari ujung bawah sampai ke atas, keunggulan Trisakti itu ini berisi penuh. Ini yang jelek ini aja ini. Lah ya, Bulir ini, bulir produktif kan. lah ya. Keluar apa? Susunya, susu, Keluar dapat besi. besinya. Kalau masih muda susu, kalau sekarang keluar beras. Ya, udah keluar tuh walaupun yang terkecil ya, Prof ya. Yang terkecil bagian Yang ujung terkecil aja. sekali. Ini bagian ujung aja masih ada. Masih ada penuh. Nah. Ya. Paling akhir ya ini Apalagi bagian. bagian ujung sini semua pasti ada isinya. Itu. Iya. Ini unggulnya Trisakti, di samping dia itu isinya malenya itu penuh. Yang kedua dia itu ini tahan terhadap hama. Nah, wereng khususnya dan penyakit kresek. Ini musim kresek, tapi coba lihat, walaupun ada kena ini, isinya masih penuh, tetap full. Walaupun yang hijau itu ya. Walaupun ada ini kan sudah terserang ini ya. Ini kasarnya terserang, ya toh. Tapi coba isinya kan masih sampai ke bawah. Biasanya kalau padi-padi yang bukan Trisakti begitu terserang seperti ini 30% ini hampa. Itu hampa. Lah Trisakti masih dari bawah ini penuh nih. Ini aja kan jadi beras. Kalimantan aman, Pak. Nah, Walaupun ini terserang, hasilnya tetap maksimal. kalau varietas lain terserang ini sudah jadi jadi kering 100%. Penyakit lah. Kalau ini Turun ya. masih hijau, masih kuat. Jadi di samping hama wereng tahan, penyakitnya juga belasnya itu. Nah, penggerek itu hanya pada waktu muda aja. Kalau sudah gede dibanding yang lain itu masih tahan. Dibanding Impari 32 itu masih kuatan Trisakti untuk ketahanan terhadap penyakit. Produktivitasnya nggak diragukan lagi karena potensi genetiknya itu 16,5 ton, bahkan kalau secara matematis saja sudah bisa 22 ton per hektar. Matematis dalam arti hitungan rumpun. Nah, saya nggak mau menggunakan matematis, tapi yang dipanen petani seperti Pak Imam, kemudian Pak siapa itu yang Serang? Itu, Mam? Prapto, kemudian yang di Demak itu realnya kan ada yang bisa mendapatkan 16 ton, 15 ton, 14,5 ton, 10 ton, 12 ton. Itu biasa. Maka kita kalau mau meningkatkan produktivitas kita untuk bisa berdaulat pangan ya kita tentu dengan meningkatkan produktivitas 2-3 kali lipat, loncatan produktivitas ini akan memberikan kesejahteraan yang berarti bagi petani gitu. Daripada kita menggunakan cara lama, nanamnya sudah lama, nanti was-was terhadap serangan penyakit pada waktu masa akhir, karena kan semakin lama tanaman itu hidup, semakin banyak perkembangbiakan hamanya. Oleh karena itu harus kita putus dengan umur yang pendek. Umur pendek masih tahan punya ketahanan juga terhadap penyakit. Jadi ini biaya pestisida, biaya obat-obatan petani itu menjadi lebih ringan. Tidak lebih rewel daripada tanaman padi yang umur panjang. Itu. Jadi kedaulatan pangan itu saat pandemi ini akan terbukti sekali bahwa dengan menggunakan Trisakti ini semua petani tersenyum, tidak ada yang mengeluh gagal panen
saya sampai hari ini yang saya terima semua mengeluhnya itu kok saya nggak dapat bagian yang lebih banyak. Nggak dapat tanam. terus. Iya. Jadi memang Nah. sangat menguntungkan sekali sih untuk apa itu tanam padi dengan Trisakti ya. Khususnya YKPN ini melaksanakan panen benih Trisakti di daerah Provinsi Banten. Semoga menjadi berkahnya petani. Nah, ini sangat luar biasa. Ini terlalu kering ya, Prof ya. Ini benar-benar Ini 76 cantik. hari. 76 hari, hasilnya besar-besar. Kalau 80 baru kuning semua ya. Tua. Tua, Pak. ya. Ketuaan. Ini hari ini nanti. datang ini yang mesin. Nah, gimana pandangan Pak Slamet nih dari Bulog gimana Ini nih? saya senang sekali. Gimana, Pak? Tadi sudah saya coba, saya buka, bagus ini, utuh semua. Nah, harapannya dengan bibit Trisakti juga tentunya dengan pupuk ya, pupuk mikrobagugel ya. Mudah-mudahan hasilnya insya Allah di atas 10 ton per hektar semuanya. Ya. Kalau SOP-nya ditingkatkan terus ditertib ya, insya Allah lebih itu Pak, bisa lebih sampai 16 itu kalau ya. MT pertama Mm-mm. saya jamin di atas 12 ton semua. Amin, Itu. ya. Ini kan MT keempat ini. Musim tanam keempat ini. Jadi kita dengan Trisakti ini nanam setahun untuk lahan kita di sini. Itu setahun 4 kali, Mam ya. Jadi mengurangin air juga panas lebih tinggi ya. Jadi akhirnya agak mengurang sedikit tapi nggak ada masalah. Hasilnya juga bagus ini. Kalau diterik matahari hasilnya tua ininya. Jadi insya Allah kalau digiling ini hasilnya premium dan tidak gampang pecah. Ini kalau digigit pun nggak gampang patah gitu. Jadi insya Allah hasilnya premium kalau masa tanam 4 kali ya. Jadi panas ada iklimnya. 60 hektar khusus sebagai kebun induk untuk benihnya yang nanti untuk mensuplai kegiatan petani JKPN di seluruh Nusantara. Jadi kita berikan benih yang benar-benar terjamin mutunya, keasliannya. Jangan percaya yang ada di online dengan Trisakti itu karena sumbernya tidak jelas. Kalau dari sini sumbernya asli dari penemunya dan dari lahan induknya. Nah, mau Trisakti 1 atau Trisakti 2, Trisakti MV atau Trisakti Golden Rice ada di sini. Itu. Jadi produksinya tepatnya ada di Serang, Banten. Kemarin Ibu belum ada 2 bulan ya. Ke sini, ini udah panen, ya kan? Pada waktu itu baru kita tanam di situ. Ya, sebagian sudah ditanam sedikit, tapi tepat hari ini itu 2 bulan 10 hari. Nah, panen. Oh, lebih cepat ya. Ya. Untuk benih lebih cepat. Ini Iya. untuk apa? Dewan Pakar Yayasan nih gimana pendapatnya? Ya. Kalau saya ngelihat ini kayak baru kali ini Bu saya melihat langsung ke sawah ke tempat pabrik bibitnya kan, ke tempat bibitnya. Saya sebagai yang nanti tentunya akan membawa petani menuju keemasan, saya menjadi yakin sekali sekarang. Jadi bahkan saya sekarang pikiran saya hari ini menjadi pasti bahwa Kalimantan Selatan yang sedang kita bangun sekarang, saya yakin bahwa minimum akan 12 ton. Gitu ya, apalagi bibitnya nanti kita ambil langsung dari sini, kemudian langsung kita bawa ke Kalimantan dan melihat semangat Kalimantan dan potensi tanah yang begitu bagus. Saya kira kalau Prof tadi bilang minimum 12 ton, mudah-mudahan kita di atas angka minimum, Prof. Gitu ya. Nah, tentunya ini atas kerjasama dengan Prof juga, bagaimana nanti membantu para petani itu mengimplementasikan SOP-nya seperti apa, gitu ya, supaya penanaman kemudian perawatan pun sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembuat varietas ini sendiri, supaya kita tidak salah, gitu. Ya, saya kira sih saya cukup senang sekali Bu bisa lihat sendiri. Membuktikan bahwa hasilnya sangat-sangat bagus dan sangat sempurna nih. Bening, bersih, besar-besar. Jadi luar biasa ini untuk apa? Untuk Trisakti ya. Mudah-mudahan menjadikan berkah petani se-Indonesia dan menjadikan berkah Bulog juga. Jadi berjuang Bulog untuk ini betul-betul berjuang untuk petani dimulai tahun depan. Insya Allah Bulog sudah menjadi temannya petani seluruh Indonesia.